Cerita Abu Nawas kali ini berjudul penjelasan tentang akhirat. Jadi di kisah ada seorang pemuda yang tak mempercayai bahwasannya ada alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat kepada siapa saja yang meyakini bahwasannya ada alam akhirat. Nah, pada suatu ketika saat si pemuda nongkrong-nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya di sana. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya yang namanya siksa dalam kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai adanya Allah dan Rasul-Nya. Abu Nawas, jadi orang kafir itu ketika di dalam kubur nanti dia akan langsung disiksa oleh Allah ya? Tanya salah satu kawannya Abu Nawas. Oh iya, tentu benar itu. Orang tersebut langsung mendapatkan siksa di dalam kubur, jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya tersebut, si pemuda merasa sangat penasaran banget. Apa benar yang dikatakan Abu Nawas itu? Aku ingin sekali membuktikannya sendiri, kata si pemuda dalam hatinya menggerutu. Ia pun akhirnya segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakamannya orang-orang kafir yang tak jauh dari situ. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu pemakaman dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun sayang sekali, setelah sekian lama si pemuda tidak mendengarkan apapun di situ. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali untuk berdusta. Pantas saja ia banyak disukai orang. Bualannya itu terdengar sangat meyakinkan. Batin si pemuda. Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Aku akan mempermalukan Abu Nawas di hadapan semua orang. Awas Abu Nawas, ucap si pemuda di dalam hatinya. Maka ia pun langsung bergegas beranjak dari pemakaman menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya yang masih nongkrong di sana. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, Hai Abu Nawas, barusan aku loh dari kuburan orang-orang kafir. Kamu tadi kan bilang katanya orang kafir kalau di dalam kubur mereka mendapatkan siksa. Tapi nyatanya aku sama sekali tidak mendengarkan apapun. Tidak ada suara tangisan atau jeritan apapun yang aku jumpai di kuburan. Ceritamu tentang siksa kubur itu hanya bualan dan dustamu saja, Abu Nawas. Abu Nawas pun agak sedikit terkejut mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba. Ia sempat membuat Abu Nawas hampir syok. Wahai pemuda, kemarilah. Duduklah bersama kami sini. Biar aku jelaskan nanti, ajak Abu Nawas sambil tersenyum ramah. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat ya? Tanya Abu Nawas kepadanya. Iya, aku sama sekali tidak mempercayai yang namanya akhirat. Coba buktikan kalau akhirat itu memang ada, tantang si pemuda kepada Abu Nawas. Jadi kamu tidak percaya dengan adanya siksa kubur juga? Tanya Abu Nawas kembali meyakinkan.
Tentu saja. Aku tidak percaya adanya akhirat, tidak percaya adanya siksa kubur. Kan aku sudah bilang dari tadi. Saya sudah datang ke kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa, tapi di situ sama sekali tidak mendengar teriakan mereka atau jeritan mereka. Jawab si pemuda tersebut beralasan. Baiklah begitu. Kalau anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwasanya antara alam akhirat dan alam kubur dan alam dunia itu dimensinya berbeda-beda anak muda. Tidak mungkinlah itu tergabung menjadi satu. Terang Abu Nawas menjelaskan. Itu sih hanya alasanmu saja, Bu Nawas. Karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu sendiri, ya toh? Balas si pemuda mengkilah. Baiklah. Saya akan bertanya kepadamu sekali lagi. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu dan kemudian dalam tidur kamu bermimpi tentang sesuatu? Tanya Abu Nawas. Ya, saya pernah mengalami seperti itu. Memangnya kenapa? Jawab si pemuda tersebut. Ketika kamu bermimpi yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa yang sangat besar, saat itu kamu sangat ketakutan sekali, bahkan sampai berteriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang duduk di sampingmu itu mendengar tentang teriakanmu itu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Tahu nggak? Justru yang kawanmu tahu ketika melihat kamu, dia menganggapmu sedang tertidur nyenyak dan tidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang merasakan ketakutan dan sangat membutuhkan pertolongan. Itulah anak muda, contohnya gambaran. Saat kamu mendatangi kuburan orang kafir, yang kamu lihat mereka terlihat begitu tenang saja, padahal mereka sedang mengalami siksaan yang sangat begitu dahsyat. Kata Abu Nawas menjelaskan kepada pemuda tersebut. Mendengar hal tersebut, si pemuda pun hanya terdiam saja. Dalam hatinya, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Baiklah, kawan-kawan, dari kisah tersebut kita bisa mengambil berbagai hikmah dan pelajaran kehidupan yang bisa kita petik. Iya, pelajaran di antaranya satu, kalau jadi pemuda harus pemuda yang berani bertanya, karena kalau nggak berani bertanya akan sesat di jalan. Ya kan Mas Bro ya? Ya, betul. Kalau jadi pemuda harus berani bertanya, jangan pelongo-pelongo ingah-ingih saja, jangan malu-malu bertanya. Kalau nggak tahu ya tanya saja. Ya Pak Haji ya? Iya. Kemudian yang kedua, harus tetap jadi orang yang baik ketika hidup di dunia ini. Karena ingat, keadilan itu akan datang. Walaupun tidak terjadi di dunia ini, tapi ada alam akhirat yang menanti. Pasti keadilan di sana akan terbayar seadil-adilnya. Ya begitu Pak Haji. Jadi kita kalau beramal, kalau berbuat, berbicara itu harus berpikir sekali, dua kali, tiga kali. Jangan asal ngomong, jangan asal berkata, jangan asal melakukan. Ya mungkin segitulah pelajaran. Ya, yang lain tolong ditambahkan ya di kolom komentar ya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.